Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja untuk berkata saya beriman, padahal mereka belum pernah diuji. Dan sungguh kami telah menguji manusia sebelum kamu, maka akan diketahui oleh Allah orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Dalam keadaan normal, kualitas pribadi manusia masih belum bisa diukur. Tingkat iman yang kuat atau lemah baru dapat diukur setelah mendapatkan ujian. Ujian tersebut bisa berupa nikmat, bisa juga berupa musibah. Berkaitan dengan datangnya musibah, kualitas manusia terbagi dalam empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah. Begitu mendapatkan musibah, langsung marah-marah, emosi, temperamental, tidak mengikuti, tidak menerima ketika diuji oleh Allah. Hatinya berontak, bahkan mencela takdir. Kadang mereka menuduh Allah tidak adil, merasa telah banyak melakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya kok mendapatkan musibah. Perbuatan seperti itu adalah haram. Jika tidak segera dikendalikan, maka bisa menyebabkan kekafiran. Sekurang-kurangnya jatuh pada kufur nikmat. Padahal jika dihitung-hitung secara seksama, sebesar apapun musibah yang ditimpakan kepada seseorang, sesungguhnya tidak sebanding dengan nikmat yang pernah didapat sepanjang hayat. Dalam surat Al-Hajj ayat 11, Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa idza asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi-tepi saja. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, musibah, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kemarahan kadang diungkapkan melalui lisan,
dalam bentuk upatan, celaan, kata-kata yang kasar. Terkadang bahkan tercetus dalam doa-doa. Kali lain diungkapkan dengan menyakiti anggota tubuhnya sendiri. Misalnya memukul-mukul pipi, membentur-benturkan kepala, atau menjambak rambut. Ada lagi yang merobek-robek pakaian atau membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, bersabar setelah mendapatkan musibah. Dalam Islam, bersedih itu dibolehkan oleh syariat. Tetapi jika kesedihan itu berlangsung lama dan berlarut-larut, maka hukumnya menjadi haram juga. Islam memberi batas waktu berkabung. Setelah itu kita harus bangkit. Itulah yang namanya sabar. Satu sisi menerima takdir, tapi di sisi yang lain kita harus berusaha untuk segera bangkit. Tidak boleh terpuruk dalam waktu yang lama. Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasuluh wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'asy-syabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu berat dan susah dijalankan, kecuali bagi mereka yang telah memiliki kualitas iman yang kuat. Seseorang yang imannya lemah akan mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah putus asa. Orang yang terkena musibah, tingkat pertama adalah marah. Tingkat yang kedua, sabar. Tingkat yang ketiga, ridho. Orang yang hatinya dipenuhi perasaan ridho akan menerima musibah dengan ringan. Tidak bersedih, apalagi marah. Adanya musibah atau tidak, itu tidak mempengaruhi jiwanya. Hatinya tetap tenang. Untuk mencapai tingkat ini sungguh tidak mudah. Hanya orang-orang yang hatinya telah mutmainnah, orang yang hatinya tenang, yang bisa mencapai derajat ini. Itulah sebabnya para ulama tidak sampai mewajibkannya. Cukup bersifat mustahab, sangat disukai. Jadi tingkat pertama marah-marah, dan itu sudah termasuk tidak dicintai oleh Allah. Tingkat kedua, derajat yang kedua adalah derajat sabar, dan ini sungguh sangat luar biasa. Tingkat yang ketiga, ini sangat luar biasa, adalah ridho. Musibah tidak pernah berpengaruh terhadap diri. Tingkat yang keempat, ini
lebih jauh lagi, lebih istimewa lagi, yaitu syukur. Ini tingkat yang tertinggi. Tidak marah, tidak bersedih, tak sekedar bersabar, dan tidak sekedar ridha. Justru bersyukur atas musibah yang menimpanya. Mengapa bisa demikian? Karena hatinya orang-orang yang bersyukur dipenuhi dengan keyakinan bahwa di balik musibah itu Allah telah menjanjikan pengampunan atas dosanya dan penambahan kebaikan atas dirinya. Ketika diberi musibah, justru dia bersyukur karena di balik musibah ini Allah pasti mengampuni dosanya, lalu akan menambahkan kebaikan di atas kebaikan yang telah diterimanya. Masya Allah, sungguh bahagia, sungguh kebahagiaan ketika kita bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.